memperakirakan debit di sungai cukup nggak kalau misalkan dialokasikan di beberapa infrastruktur. Kalau misalkan kita bicara siklus hidrolik kan harusnya kan air selalu ada ya, tapi kekeringan air itu kan selalu ditemukan gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga TB. Kembali lagi di Siniar LPDP ITB bersama saya Wira dari Semangat Penginformasi Kelurahan LPDP ITB. Pagi ini kita kedatangan bintang tamu dari Magister Teknik Lingkungan ya. Oke, ini dia Kak Ahya. Halo. Oke, apa kabar, sehat Kak? Sehat alhamdulillah. Gimana Mas Wira? Sama alhamdulillah. Kita lagi mau UAS nih, harus Ya, betul. sehat. Oke, pertama kenalan dulu Kak. Jadi nama, terus asal dari mana, S1 di mana, jurusan apa gitu. Oke, perkenalkan namaku Ahya. Aku kemarin S1-nya itu nggak kemarin banget sih. Aku S1-nya itu dari kimia di UGM. Asalku dari Semarang. Terus sekarang ambil studi Magister Teknik Lingkungan di ITB. Oke, kimia angkatan berapa? Angkatan 2017. 2017. Oke. Dulu skripsinya soal apa? Oh, oke. Skripsi aku itu dulu tentang alumina. Alumina itu kan logam AL, oke. Al2O3 sebenarnya alumina. Nah, itu aku simulasikan pakai kimia komputasi, dimana nanti di situ aku meneliti reaktivitasnya. Jadi kira-kira jadi tuh kalau di kimia ada, ini tuh bidangnya kan bidang kimia organik. Ceritanya kalau kimia organik itu punya kayak apa ya, titik-titik koordinat yang dia bisa dipotong gitu permukaannya. Jadi dari titik yang dipotong itu aku meneliti reaktivitasnya kayak apa, karena kalau itu dilakukan dalam skala lab itu memperoleh hasilnya kan susah. Jadi ada guideline terkait kajian teoritis atau komputasinya untuk meneliti reaktivitas senyawa tersebut gitu. Reaktivitas alumina pada air, pada molekul air gitu. Oke. H2O. Apa tujuannya meneliti reaktivitas alumina pada air? Nah, jadi ceritanya kalau misal aluminanya kan kebetulan di alumina yang aku teliti itu nggak reaktif. Jadi kan dia kalau kontak sama air itu nggak Nggak larut? Bukan nggak larut. Jadi airnya itu nggak breaking bond gitu. Jadi antara air dan logam itu nggak break. Jadi seharusnya bisa diaplikasikan untuk coating gitu. Jadi kan kalau misalkan istilahnya dipakai buat coating, nanti harapannya nggak korosif dan lain sebagainya. Oh, oke. Itu sih aplikasi yang aku ingat dari skripsi aku. Oke. Terus habis S1 sempat kerja atau langsung S2? S1 itu sempet freelance-freelancean gitu. Kebetulan freelance-nya itu ya terkait lingkungan, kayak proyek-proyek tentang banjir gitu, dan tentang sungai. Makanya habis itu ternyata teknik lingkungan sama kimia masih ada nyambungnya, dan ternyata interesting juga gitu. Iya. Proyeknya sama di kampus atau di luar? Di luar ada konsultan lingkungan, bukan konsultan lingkungan sih sebenarnya, konsultan pengairan, cuman ternyata butuh analisis lingkungannya gitu. Oke. Teknik lingkungan emang mostly kimia nggak sih isinya? Iya, karena sebetulnya pencemar itu kan banyaknya dari kimia gitu, dari zat-zat kimia. Jadi seenggaknya udah punya bekal terkait kimianya dulu gitu kalau aku mah. Oke. Berapa tahun tuh kerja freelance tadi? Setahun gak ada sih, soalnya cuma 2 proyek aku mah. Oh, oke. Di Jogja atau? Kalau proyeknya itu ada di Jepara sama di Semarang. Oke. Tuh. Terus itu tahun berapa proyekannya? 2021, pokoknya bisa lulus sampai 2022. 2022. Terus langsung, kamu angkatan berapa S2-nya? S2 2022 ganjil. Oh, kita sama. Oke. Iya betul. 2022 ganjil. Oke, dari proyekan itu terus kenapa memutuskan untuk lanjut S2 Teknik Lingkungan? Nah, jadi kalau aku lihat sebetulnya tuh urgensi yang aku pengen dalami itu kan terkait masalah banjir ya Mas. Oke. Apalagi Semarang tuh sering banget banjir. Banget. Nah, salah satu proyek yang pernah aku kerjain itu tuh
banjir di Semarang yang kemudian itu kan kebanyakan seringnya terjadi banjir rob. Itu tuh dibuat apa sih? Banjir kanal Bukan apa sih? Kalau aku lupa namanya sih. apa kayak Yang describe. penahan air banjir. Seawall Bukan juga sih. apa Pokoknya penahannya itu mau dibuat awalnya cuma di satu sisi pantai doang. Terus mau dibuat melingkar gitu, buat melindungi rumah-rumah penduduk di situ. Biar tanggul. tuh tanggul, ya Allah, itu dia. Oke, terus Astagfirullah. Nah, tanggulnya itu mau diiterin gitu. Mm-mm. Tapi menurut aku selain harusnya tuh lebih diselesaikan dengan cara yang preventif gitu, kayak selain banjir itu tuh ada selain banjir karena rob ada juga banjir karena pendangkalan sungai. Nah, waktu itu tuh yang di proyek yang satunya lagi itu normalisasi sungai Mas. Jadi karena dangkal dikeruk terus, dan itu tuh sebelumnya udah pernah dilakukan. Kayaknya seharusnya penanganan banjirnya itu lebih komprehensif, maksudnya ngelihat dari skala sistemnya kan. Kalau banjir itu kan harusnya ditanganin misal dari hulunya udah ada betul. penangkalnya kayak tanaman, atau seharusnya di daerah hilirnya penduduk itu nggak boleh diriin rumah karena ada daerah sempadan pantai atau sempadan sungainya yang nggak boleh didirikan bangunan supaya nggak terjadi banjir gitu. Maksudnya itu sih yang aku pengen belajar gitu. Iya, sama sih sebenarnya. Geologi juga belajar soal banjir karena mostly penyebab banjir yang paling baik itu ternyata dari geologi gitu. Mungkin kita dengar buang sampah sembarangan atau pembangunan rumah penduduk kurang resapan. Oke, tapi banyak juga faktor-faktor dari geologi, dari geomorfologi, bentukan lahan apa segala macam itu juga bisa bikin banjir gitu. Dan betul yang kata kamu tadi, di negara kita tuh entah kenapa ya, untuk bencana-bencana kayak gitu itu lebih banyak penanggulangannya di akhir gitu, represif. Jadi sudah terjadi dulu baru ditangani gitu. Kayak gitu tuh, padahal bolak-balik. Padahal kan kita sebenarnya bisa gitu, lebih enak ngatasi di hulunya, preventif gitu. Dengan tadi mengontrol pembangunan supaya tidak dekat dengan bantaran sungai atau apa gitu kan ya. Jadi bisa lebih dicegah gitu dari awal gitu. Sebenarnya masalah lingkungan tuh menurut aku emang masalah komprehensif, masalah yang emang harus ditanganin, nggak cuma dari sisi lingkungannya aja gitu loh, kayak multidisiplin ilmu, dan memang harus diselesaikannya itu nggak yang ada masalah selesai cuma selesaikan masalahnya itu aja, padahal kayak harusnya mengakar gitu. Harusnya ya emang harus kolaborasi dari disiplin ilmu satu, dan kedua tuh emang harus ada peran aktifnya pemerintah sih untuk menggalakkan itu, karena menurut aku mah yang paling efektif tuh kebijakan pemerintah gitu. Betul. Dan bahkan di ibu kota kita sendiri gitu ya, Jakarta, ibu kota negara pun sampai sekarang belum berhasil gitu kan, masih banjir gitu. Ya berarti kita harus sebagai generasi penerus memikirkan bagaimana agar berhasil gitu. Betul. Terus itu tadi motivasi S2, dan sekarang S2 nih. Berarti udah mulai persiapan tesis ya, mau masuk semester 3. Betul. Mulai semester 3 atau udah mulai bahkan tesisnya? Kalau sekarang itu kalau di TL mah baru ngumpulin uraian garis besar Mas. Jadi itu kita sebelum bikin tesis harus ngumpulin UGB-nya itu. Nanti diseleksi sama tim UGB baru dimulai tesis gitu. Udah dapat pembimbing? Kalau pembimbing yang cuman sepik-sepik doang sih udah ya. Tapi secara resmi sih belum hitam di atas putih. Betul gitu. Sama. Terus dan di tesis mau membahas tentang bukan banjir sih, mengenai perakiraan debit di daerah aliran sungai. Perakiraan debit, kepentingannya untuk pembangunan infrastruktur. Dan sebetulnya juga penanggulangan mitigasi bencana juga. Oke. Tuh. Ada singgungannya dengan kimia? Singgungan sama kimia seharusnya sih enggak akan banyak ya, karena itu tuh lebih banyak ngebahas tentang hidrologi gitu. Hidrologi. Okay. Tapi aku merasa kimia aku yang dipakai ini tuh buat survival aku di pelajaran-pelajaran lain sih Mas. Oke. Rencananya daerah studinya mau di mana?
Daerah studinya aku pengen emang di daerah aliran sungai di Das, pokoknya di perairan gitu mas. Iya, di mana maksudnya? Oh, Ah. uh, Geografiknya di mana? oh di lokasinya di mana? Iya, lokasinya. Lokasinya di mana mah? Menurut aku pengennya tuh di konsultan mas. Jadi tuh konsultan kan walaupun di kota, misalkan nih anggap aja di Jakarta, pasti kan nanganin beberapa permasalahan yang ada di luar kota gitu. Tergantung adanya permasalahan itu di mana gitu. Oke, berarti yang penting nyari datanya ke konsultan gitu. Oke. Konsultan. Kalau konsultan yang tadi tempat kamu freelance itu beririsan nggak sih sama kayak organisasi-organisasi non profit yang lingkungan green movement gitu? Oh iya, itu tuh sebenarnya belum sih mas. Sejauh ini emang nanganinnya itu proyek-proyek yang dari PUPR, dari BBWS, kayak DLH gitu yang diminta dari mereka. Cuman itu menarik banget. Aku emang pengen melibatkan itu nanti kalau misalkan nanti balik lagi ke sana gitu. Kayak sebenarnya bisa loh ngebantu penyelesaian permasalahan lingkungan kayak sama Waste for Change atau sama lembaga-lembaga non profit lainnya gitu. Jadi itu something different ya, maksudnya. Betul. Oke. Dan ini ya konsultan lingkungan itu sering ngebantu kerjaan pemerintah juga ya? Iya, jadi pemerintah tuh malah minta pekerjaan minta pekerjaan itu diselesaikan oleh konsultan sebenarnya mas, di lelang pekerjaan gitu loh. Iya. Oke. Apa aja tadi? PUPR, BBWS Balai Besar Wilayah Sungai, DLH. Oh, oke. Gitu deh. Tahu kayak bikin, misalkan ada pembangunan proyek tertentu, terus pengen dikaji analisis lingkungannya, jadi bikin AMDAL atau rencana RKRPL, UKLPL gitu. Jadi tergantung skalanya sebesar apa, dampaknya sebesar apa, nanti diacu dari undang-undang ini tuh harusnya pakai dokumen yang mana gitu. Aku udah berapa kali ya belajar soal AMDAL. Nah itu dia tuh. D1 2 kali, DS2 sekali AMDAL. Tapi ini loh, kamu tahu nggak sih pernah ada kayak semacam sentilan, guyonan? Nggak sepenuhnya benar sih. Jadi geologi sama lingkungan itu dua prodi yang berkebalikan gitu. Okay. Geologi itu cenderung merusak lingkungan, sementara lingkungan itu ya fixing the environment gitu. Maksudnya gini, di geologi itu kan kita kan mengadakan eksplorasi ya, eksplorasi migas, eksplorasi tambang, dan itu pasti kan menimbulkan dampak. Pertama ngubah lingkungan pasti kan, iya, pasti. mengeruk tanah, menggali tanah dan segala macam, ngebor, dan itu pasti ada dampak negatifnya gitu. Makanya katanya anak geologi sama lingkungan tuh nggak akur biasanya, beda prinsip. Cuman sebenarnya dengan perkembangan ilmunya sekarang di geologi itu sekarang tuh ada namanya geologi teknik, engineering geologi gitu. Nah itu cabangnya di bawahnya tuh ternyata bisa menyatukan dua prinsip yang beda tadi gitu. Jadi di geologi teknik itu kita belajar gimana caranya membangun yang ramah lingkungan, membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, terus supaya tidak mengganggu hidrogeologi, terus supaya bisa selaras dengan ada namanya geologi urban gitu. Bisa selaras dengan kehidupan urban tanpa merusak lingkungan hijaunya gitu. Jadi makin kesini sebenarnya nggak terlalu kontradiktif gitu. Ada pemersatunya gitu. Kalau di lingkungan pernah bahas soal geologi gitu nggak? Geologi nggak begitu dibahas sih mas, cuman tentunya kita dikasih bekal bahwa memang udah perubahan tutupan lahan yang kayak mas tadi bilang dikeruk, digali atau di eksplorasi itu tuh harusnya bisa sustainable. Harus kita tuh gimana ya, nyiapin supaya merencanakan supaya kebutuhannya itu tetap terpenuhi gitu. Kayak aku nggak banyak tahu tentang yang pengerukan tanah atau tambang, cuman misal contohnya air tanah disedot mulu, tapi dari siklus kalau misalkan kita bicara siklus hidrolik kan harusnya kan air selalu ada ya. Tapi kekeringan air itu kan selalu ditemukan gitu, kekeringan air, banjir gitu. Nah ini tuh kaitannya sama kayak aku tesis ini, memperkirakan debit
di sungai, kira-kira cukup nggak kalau misalkan dialokasikan di beberapa infrastruktur gitu. Maksudnya apa ya, balik lagi sih kayak gimana cara kita menyediain sumber daya alam yang sustainable gitu. Itu sih yang diajarin. Kalau dosen kamu di lingkungan ada nggak yang dia tuh kerjaannya atau proyekannya tuh menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh anak geologi, anak tambang, perminyakan? Pastinya gitu? ada sih mas. Ada ya? Mungkin aku yang belum mengeksplorasi itu karena kebetulan emang bukan bidang yang pengen aku penasaranin, tapi menarik juga sebenarnya. Oke. Itu terus ntar untuk tesis ini rencana ngukur debitnya pakai apa? Data sekunder, jadi ngumpulin data sekunder dari data debit konsultan ya? 20 tahun sebelumnya. Terus kita prediksi per berapa, per 10, per 15 tahun ya gitu-gitu. Jadi kira-kira gimana perkiraan debitnya pakai 5 metode gitu. Jadi kira-kira metode yang paling cocok, yang paling bisa representatif dengan keadaan aslinya itu yang mana gitu. Kalau di lingkungan ini ya cenderungnya lebih ke hidrologi ya, permukaan ya, Kalau ada juga mas ngebahas permukaan air apa bukan yang air permukaan, buah air tanah, kan aquifer ada. Hidrogeologi belajar ada, juga. belajar. Oke. Tapi itu tuh kalau dibuat tes kayaknya akan mahal sih mas. Jadi makanya aku enggak berkecimpung di situ. Kalau Mas Wira gimana? Apa? Ngebahas air tanah juga. Iya, hidrogeologi kan. Oh, hidrogeologi. Jadi hidrogeologi itu kita belajar soal air di bawah permukaan yang di bawah zona jenuh. Oh iya. Gitu. Betul. Nah, ada fakta juga nih, dosenku hidrogeologi itu selalu menekankan bahwa di dunia ini air yang layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari, maksudnya air tawar, itu cuman 1% kalau nggak salah. 1% dan ini itu air tanahnya tuh cuman sekian persen juga dari ini gitu. Makanya dikit banget di dunia ini sebenarnya air tanah itu gitu. Dan sangat disayangkan ketika misal ada pekerjaan-pekerjaan misal apa pembangunan hotel, pembangunan industri yang atau tambang yang dia tuh malah justru ngebuang-buang air gitu. Jadi nggak dimanfaatkan dengan benar gitu kan. Kalau di tambang itu kan ini air tuh malah jadi musuh gitu. Iya. Untuk mengambil apa namanya logam atau mineral itu kan dia harus menyingkirkan air tanah gitu. Dan air tanahnya itu entah kenapa nggak tahu ya selama ini itu nggak pernah disimpan atau dimanfaatkan kembali, tapi malah dibuang gitu. Dibuang ke sungai gitu. Ya iya sih masuk ke sistem hidrologi lagi, cuman kan lama lagi untuk ke bawah tanahnya gitu. Itu sih. Fun fact sih mas, ini aku baru tahu kalau yang ini. Jadi cuma 1% yang benar-benar bisa dipakai buat sehari-hari itu gitu. 90%-nya air asin gitu. Kalau nggak salah. Ya itu dia, sebenarnya di teknik lingkungan pun tuh ada subjurusan lain yang membahas mengenai gimana mengolah air yang dari skala 99% nantinya itu diolah supaya bisa jadi yang bisa diminum, bisa dikonsumsi, bisa dipakai sama masyarakat kayak gitu. Di Indonesia emang udah ada itu? Lebih ke wastewater treatment plant gitu. Wastewater kan? WTP ya. Nggak dari air laut kan ya? Enggak, ya sih itu belum sih. Karena aku dengar untuk ngolah air laut jadi air layak minum ya, itu mahal banget, pasti mahal banget. Yang aku udah tahu sukses itu di Singapura tuh udah. Iya, Singapura sama ini UAE, Uni Emirat Arab. Oh iya, Dubai. soalnya dia tuh butuh banget air bersih mas kan. Dia daerah kering kayak gitu. Butuh ya airnya dari mana lagi kalau nggak dari laut? Air tanahnya minim, dikelilingi laut ya udah airnya. Iya, air dari laut. Oke. Tesis soal itu terus selama kuliah magister ini pernah ikut event apa nggak? Apa namanya? Entah ikut conference atau ikut apa namanya? Nerbitin paper di jurnal mana? Oh, kalau conference tuh paling ini ya, seminar-seminar dari NGO aku pernah dan itu ada namanya dari Citarum Repair. Jadi itu apa ya? Seminar tentang gimana ngelola Sungai Citarum. Kan dulu Citarum tuh terkenal banget kayak kotor banget. Tapi sekarang itu udah better gitu. Karena selain ada campur tangan pemerintah, ada beberapa pekerjaan yang emang mengharuskan bukan
apa ya istilahnya ngebersihin Sungai Citarum gitu ya. Soalnya itu kebetulan banyak banget dosen-dosen dari ITB yang emang berkecimpung di situ di Citarum gitu. Terus ada juga peran dari NGO itu yang aku ikut seminarnya. Nah, salah satunya yang mereka lakukan itu tuh balik lagi sih sampah-sampah di sungai. Terus ternyata Mas, fun fact banget, aku pernah denger, ini bukan aku nggak ikut ini beda acara seminar ya. Aku pernah denger di podcast yang NGO lingkungan itu, ternyata sampah-sampah elektronik rumah tangga kayak kulkas atau kipas angin yang udah nggak kepake itu ternyata mereka buangnya tuh ke sungai gitu. Aneh banget karena mereka nggak tahu mau dikasih kemana. Nah, itu sih yang emang jadi PR teknik lingkungan juga gitu. Menurut aku. Ya, no wonder sih. Ya orang suruh misahin sampah aja pasti susah kan. Gimana? Waktu mereka bersihin sungai itu ada gerakan bersihinnya malah nemunya tuh nemu kulkas, ada nemu AC juga, kipas angin. Aduh lucu banget sih itu. Ya let's start from ourselves lah. Betul. Ya, dari diri sendiri dulu. Percuma kita keluar-keluar harus begini harus begitu, tapi kalau misal yang di atasnya belum action ya gimana kan. Makanya ya let's start small from ourselves gitu. Betul. Begitu. Terus oke. Setelah lulus ada rencana apa yang kamu tulis di esai LPDP? Setelah lulus mau ngapain? Setelah lulus itu sih aku pengen balik konsultan utama. Yang dulu. Ya. In case ada apa ya kesempatan atau bisa di konsultan yang emang skalanya lebih luas gitu kayak aku lupa sih namanya konsultan apa yang mereka ikut menanganin kereta cepat tapi ada dampak lingkungannya gitu. Mereka butuh environmental engineer-nya di situ. Pengen juga ke arah situ. Terus interestnya kemana? Aku pengen ke daerah aliran sungai pasti ya di sungai. Karena itu tadi berangkat dari keingintahuan aku kenapa sering banget banjir gitu di Semarang. Terus pengen juga jadi berkaca dari proyek aku yang aku sekarang lagi nyambilan juga Mas, kebetulan baru dalam keadaan ini sih survei-surveian gitu. Ada pantai di Rembang yang itu tuh kampung nelayan sebenarnya. Tapi bener-bener jarak dari pesisir sampai pemukiman mereka tuh cuman berapa? Gak ada 100 meter gitu. Jadi mereka emang rawan banget kalau lagi pasang pasti ke rumah-rumah warga. Pantai Kartini bukan? Bukan, namanya Pantai Karangjahe. Di Rembang. Rembangnya itu bukan Rembangnya loh, Kabupaten Rembang masih sono lagi. Oh, Dampo Awang bukan? Aku lupa namanya ya, Karanganyar namanya. Tapi bukan Karanganyar Solo ya, emang namanya Desa Karanganyar. Pantai Keragan apa Karanganyar gitu. Oke, Keragan. Oke. Nah, tahu ya Keragan. Tahu Keragan. Nah, itu Pantai Keragan. Terus itu tuh sebenarnya ada proyek yang udah jalan mau bikin bukan tanggul lagi sih Mas, apa ya? Seawall ya apa ya? Iya, seawall. Itu tuh awalnya kan batu ya. Itu batu kan kalau nggak salah bener kan? Oke, batu. ya. Terus habis itu ada kepala balai yang emang lagi jalan ke situ. Jadi awalnya proyeknya masih di satu sisi doang nih ceritanya. Nah, proyek beberapa tahun selanjutnya tuh pengen ngiterin lagi gitu karena pemukiman nelayannya meluas. Terus si kepala balainya itu kurang suka karena ternyata saat dikunjungi tinggi permukaan lautnya itu enggak seberapa tinggi, jadi kayak ngapain ini buat proyek kayak gitu dan ngapain dipanjangin. Terus padahal waktu itu kepala balai ternyata datangnya waktu emang keadaannya lagi surut. Terus itu posisinya konsultan aku itu diminta untuk membuktikan seberapa urgennya kita harus manjangin itu gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh yang pengen aku geluti nanti setelah aku lulus nanti gitu, pengennya ke daerah-daerah pokoknya perairan, terus preventif, terus udah deh memberikan yang sustainable gitu, air gitu. Oke. Iya sih, satu lagi kelemahan dari
negara kita. Jadi kalau misal ngatasin masalah tuh kadang solusinya tuh tidak berdasarkan sains. Iya. Jadi ngikutin maunya Pak Bos gitu ya dari kantor, Iya suruhnya tuh. begini tapi nggak tahu dasarnya apa gitu kan. Harusnya kan kalau pakai kaidah saintifik harusnya diteliti dulu itu penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, baru kita nentuin obatnya apa gitu loh. Ya itu sih. Betul. Di geologi juga kayak gitu sama. Gitu. Oke. Mas Wira juga ini modelnya proyekan terkait ke arah lingkungannya juga. Enggak. Jadi gini, aku tuh rada shifting. Aku dulu S1 juga geologi kan. Cuman agak shifting topiknya. Jadi dulu aku tuh S1 tuh skripsi tentang migas. Karakterisasi reservoir migas. Jadi lapisan penyimpan minyak dan gas. Tuh, aku soal itu kan. Terus aku keterima kerja di Batan, Badan Tenaga Batan. Nuklir Nasional. Di situ aku pindah tuh shifting eksplorasi mineral radioaktif. Nyari uranium di Indonesia. Tuh. Nah, kan abis itu jadi BRIN tuh. Nah, di Lebur kan ada LIPI, BPPT, Batan, Lapan tuh. Di Lebur jadi satu, jadi BRIN. Nah, setelah itu kepala BRIN itu memberikan kesempatan untuk pegawainya dari keempat institusi itu untuk menentukan penempatan ulang gitu. Jadi silakan mau milih penempatan di mana, mau topik risetnya apa gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu aku udah keterima LPDP di ITB. Ya udah sekalian balik Bandung aja gitu kan. Akhirnya aku pindah ke LIPI di situ yang belakang. Oh, sempet berarti sekarang masih di situ, Mas? Di situ aku baru di situ tuh Februari tahun lalu. Oh, Batannya itu di Batan mana sebelumnya? Batannya Batan Jakarta Selatan, Lebak Bulus. Gitu. Dan sekarang aku di sini itu ngatasin soal kebencanaan geologi, lebih khusus tentang tanah longsor atau gerakan tanah gitu. Itu jadi untuk yang topik yang baru ini aku belum pernah proyekan. Jadi ya udah baru kuliah doang, ikutin seminar gitu. Karena proyekan aku sebelumnya topiknya bukan itu gitu. Proyeknya lebih yang tadi merusak lingkungan gitu kan. Gitu. Pasti proyeknya pun juga diminta dari atas yang kayak PR gitu-gitu kan, dari apa nih? Enggak. Kalau yang proyekan dulu tuh, aku proyekan tuh pertama setelah aku lulus dari kampus dulu proyekan nama dosen tuh tentang ini CBM, coal bed methane. Oh. Ya, itu eksplorasi coal bed methane. Terus setelah aku di Batan, Metana yang terbuat dari ini batu bara. Jadi batu bara kalau dia udah mateng dan dia ada retakan gitu, dia bakal ngeluarin gas. Gasnya tuh gas metana. Oh, oke. Gitu. Jadi selain batu baranya kita manfaatin, gasnya juga bisa kita manfaatin. Oh, oke. Menarik ya. Nah, setelah aku di Batan ya udah kerjaannya sama Batan gitu, bukan dari yang lain. Menarik. Nyari uranium buat PLTN. Gitu. Terus apalagi ya? Ini baru berapa sih? 27 menit. Nantilah santai. Oh iya, aku ini dong mau tanya-tanya karena aku kebetulan dulu dari Batan kan ngurusin PLTN. What do environmental engineer think about nuclear power plant? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Apa pendapat kalian? Benarkah itu ramah lingkungan? Nuklir tuh Dari reaksi ini pembelahan atom. iya, berarti kan dia radioaktif ya. Radioaktif. Kalau misalkan radioaktif jelas aja nggak ramah lingkungan nggak sih, Mas? Limbahnya iya. Ya. Tapi ya kalau misalkan di lingkungan mah pasti yang ramah lingkungan ada yang renewable energy ya. Renewable, oke. Nah, kalau nuklir mah kayaknya kalau pandangan sebagai orang lingkungan sih nggak ramah lingkungan karena kan ya Iya, tetap eksplorasinya ada. pasti akan lebih jor-joran kan, kayak eksplorasi nuklir gimana tuh aku nggak tahu caranya. Sama eksplorasi kan harus nyari uranium. Itu ya sama kayak ini nyari apa namanya? Tambang gitu, Ya nyari kan, mineralnya. lagi kan kayak mesti kayak kalau udah denger tambang pasti kan kesannya kayak oh ini rusak lingkungan, pasti sih itu gitu. Iya. Dan setelahnya pun masih ada limbahnya gitu. Betul. Dan itu harus di treatment khusus. Sebetulnya iya. B3. Apalagi limbah tambang dari nuklir itu pasti cost-nya akan lebih tinggi banget kan. Karena ngolah limbah yang enggak Biasa radioaktif aja. aja susah, apalagi radioaktif gitu. Padahal radioaktif yang seperti kita tahu kan iya karsinogenik, iya buat aquatic life juga
berdampak buat lingkungan, nggak cuma di air, udara, di lainnya pun juga berdampak gitu. Tapi emang aku pengen tanya deh, emang pembangkit listrik tenaga nuklir itu lagi digalakkan nggak Gini. pakai batu bara lagi? Gini, jadi apa ya? Sebenarnya keinginan untuk membangun PLTN itu udah dari zaman Soekarno. Oke. Jadi kenapa dulu didirikan Batan dan Lapang? Karena waktu itu kita lagi perang dingin kan ya, zaman Soekarno. Ya ada persaingan antara Amerika sama Rusia kan waktu itu kan. Perang teknologi, perang kemajuan ilmu pengetahuan gitu. Dan waktu itu Soekarno, kita harus memajukan ilmu nuklir dan ilmu antariksa. Makanya dibangun Batan sama Lapan. Nah, sebenarnya udah dimulai itu studi-studi kelayakan untuk tapak PLTN, lokasi-lokasi PLTN di beberapa di Jawa dan luar Jawa gitu kan. Nah, cuman mandek ketika krisis moneter. Pasti itu mahal banget sih. Ya iya, makan aja susah, ngapain bangun Betul. PLTN gitu kan. Nah, terus setelah selesai krisis itu baru dilanjutin perlahan. Cuman sampai sekarang pun, karena gini, mau sepengen apapun kita membangun PLTN, kalau PLTN itu belum diprioritaskan sama pemerintah, Itu dia tuh, balik lagi tuh kebijakan lagi kan. iya, nggak akan terwujud gitu. Betul. Karena kalau kita cek di data SDM untuk bauran energi, tetap yang masih paling tinggi ya migas, fosil gitu, bahan bakar fosil, minyak dan gas gitu. Baru di bawahnya oke lah, sekarang ada renewable gitu kan. Kalau geothermal itu renewable nggak sih? Geothermal Panas bumi. Panas bumi bakal habis nggak tuh? Nggak tahu. Harusnya kalau dari siklus hidrologi nggak habis, karena Iya. dipanasin terus airnya. Kalau misalkan konsepnya nggak bisa, renewable sih mas. Ya. Jadi sekarang yang EBT, energi baru dan terbarukan, yang mulai keangkat yaitu geothermal, terus air, PLTA, terus kalau angin sama surya masih minor, terus ada biodiesel. Nuklir tuh nggak ada sama sekali di proporsi itu. Jadi sebenarnya mau Batan mau sekuat apapun riset soal itu, kalau nggak diprioritaskan ya nggak akan terwujud gitu. Tapi aku pengen tanya deh, emang efektivitas listrik dari pembangkit tenaga nuklir itu dibanding batu bara akan lebih besar? Efektivitasnya iya. Jadi aku pernah punya diagram perbandingan, untuk menghasilkan sekian daya listrik itu butuh berapa ton batu bara, berapa liter minyak, dan berapa gram uranium. Ternyata dengan amount yang sama ya, listrik yang sama, itu tuh 1 gram uranium aja tuh dia bisa menghidupi 1 kecamatan gitu. Itu masuk akal ya. Gitu. Jadi kalau yang aku dengar, pembangunan PLTN tuh mahal di awal untuk pembangunannya, untuk memastikan safety-nya apa segala macam. Itu dia safety tuh yang Itu mahal banget. Tapi kesananya itu lebih murah sebenarnya, karena dikit aja tuh dia udah bisa ngasilin listrik banyak gitu. Tuh. Tapi dari uranium yang dikit itu kan juga perlu K3 yang emang bener-bener melindungi. Maksudnya kan bahayanya karyawan yang terpapar radioaktif kan serem banget tuh pasti. Itu aku dulu di Batan ikut diklat proteksi radiasi tuh sekian part lah. Banyak tentunya banget. Sih. Dan maksud aku kayaknya nggak semua orang eligible untuk di situ gitu. Harus orang-orang terpilih doang yang bisa ada di situ. Karena kan bermainnya sama itu yang membahayakan gitu. Iya. Itu sih. Itu soal PLTN di Indonesia. Dulu tuh aku pernah ngambil mata kuliah lingkungan, rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan ini ngapain tuh? Tahu nggak matkul itu? Tahu. Tahu aku ya. dapet tuh, kebetulan aku matrikulasi rekayasa lingkungan. 3 SKS. Dari TL juga. Dari TL, aku lupa yang ngajar Bu siapa, pakai jilbab. Iya. Gitu. Dibelajarin apa aja mas di rekayasa lingkungan? Ya ini kayak prinsip regenerasi lingkungan. Jadi lingkungan ketika dikasih pencemar, dikasih limbah, dikasih sampah, dikasih apa tuh dia sebenarnya dampaknya apa gitu. Terus cara-cara pengolahan sampah, limbah, B3, terus AMDAL gitu kan. Ya. Kamu nggak tertarik ngurusin AMDAL gitu? Itu tertarik kan kok. lingkungan banget ya, betul. Tapi AMDAL tuh kan kayaknya emang skala proyek ya. Emang kalau dokumennya adalah AMDAL berarti dampak lingkungan yang ditimbulkan pasti kan sangat besar. Jadi memang itu skalanya emang lebih besar gitu. Tapi
emang kayaknya kalau AMDAL ini mah emang tangan-tangan lingkungan sih yang berperan aktif di situ kan. Oke. Tertarik mas pastinya. Nggak, ini nanya iseng aja sih. Nggak tertarik buat ini kerja di pemerintah atau BUMN? Tertarik juga, maksudnya nggak menutup peluang juga aku akan mengambil ke situ, karena balik lagi ke visi aku yang pengen nggak nge-preach ya, tapi emang beneran aku pengen benerin gitu banjir utamanya di kota aku sendiri kalau bisa. Oke. Sekarang ini stay-nya masih di Semarang? Betul, dari Orok mas. Oke, terakhir ini dong kasih fun fact, entah soal diri sendiri, entah soal dunia yang kamu geluti, tentang teknik lingkungan, tentang banjir, atau tentang apa nih? Apa ya fun fact-nya? Yang kira-kira belum banyak orang tahu. Fun fact Enggak, iya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Fun fact bahwa aduh kenapa sih aku malah banget mikirnya tadi Apa. mas. Nggak apa, santai aja. Tim editing kita udah. Fun fact adalah nggak kepikiran. Oke. Ntar deh abis ini aku kepikiran, kalau misalnya aku masukin aja. Oke, nggak masalah. Oke, oh ya, di part akhir ini coba dong kasih semangat buat warga TB yang mau menghadapi UAS. Oke, warga TB karena besok Senin ya udah mulai UAS dan pelaksanaannya sampai tanggal 20 sekian. Aku yakin itu sangat mengerahkan tenaga dan pikiran, mental utamanya juga. Terus pasti banyak banget dari teman-teman yang sebelum UAS pun harus kerjain tugas besar yang sabrek-abrek, tapi ya dicicil lah ya. Dicicil supaya nggak capek numpuk di akhir. Terus semoga pada sehat-sehat, UASnya lancar, nilainya memuaskan, buat lulus deh. Mantap. Oke. Satu lagi ini ajakin warga TB untuk berbagi cerita di Siniar LPDP ITB. Buat warga TB yang pastinya banyak banget yang inspiring orang-orang, aku yakin banyak banget nih LPDP ITB yang misinya bagus-bagus. Ayo daftar di guest list podcast LPDP ITB dengan mengisi link yang ada di bio Instagram. Betul sekali. Sekarang juga. Oke, thank you banget Kak Ahya udah mau berbagi cerita hari ini di Siniar LPDP ITB. Semoga semua rencana Kak Ahya tadi, entah tesis atau pekerjaan setelah lulus bisa terrealisasikan. Amin. Semoga teman-teman yang lain dan Mas Wira juga mendapatkan hal yang serupa. Oke, sekian dulu Siniar LPDP ITB hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.